Mazmur 26. Mazmur 26 ayat pertama hingga ayat ke-12. Mazmur 26 ayat pertama hingga 12. Jika sudah menemukannya, kita baca silih berganti. Ayat pertama, Jumat ayat kedua, demikian silih berganti hingga ayat ke-12. Mazmur 26. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak pada dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanpa tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbahmu ya Tuhan. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur yang nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah. Yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Ya, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih setiamu. Kami mengucap syukur karena firman-Mu terpelihara bagi kami. Dan saat ini kami telah membacanya dan akan merenungkannya. Bapa di sorga, kiranya Engkau berikan kepada kami hikmat, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dan kiranya dalam perenungan ini kami semakin dewasa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan dengan hikmat. Kiranya dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mazmur 26 ini mazmur yang sangat banyak membantu orang-orang yang menghadapi banyak kesulitan. Terutama orang-orang kudus yang sering menghadapi tuduhan palsu. Mazmur 26 banyak menolong orang-orang tersebut, orang-orang kudus tersebut. Bahkan Mazmur 26 merupakan mazmur yang paling banyak menolong para misioneri ketika mereka terjun ke ladang pelayanan mereka, ketika mereka menghadapi musuh, menghadapi siasat perang dari si musuh. Mazmur 26 merupakan mazmur yang sangat menguatkan. Dan Mazmur 26 konteksnya itu kita bisa lihat apa yang sedang dibicarakan Daud itu di ayat keempat dan ayat kelima. Di situ Daud berkata bahwa dia tidak duduk dengan penipu, dia tidak bergaul dengan orang munafik, dia benci pada perkumpulan yang berbuat jahat. Ini konteksnya. Kenapa Daud berkata demikian? Karena Daud sepertinya pada waktu itu mendapatkan tuduhan-tuduhan palsu. Sepertinya ini terjadi gara-gara Daud sempat pergi dan berlindung ke tanah Filistin. Ya kan, sempat berlindung ke tanah bangsa asing begitu kan. Dan sepertinya Saul yang waktu itu sebagai raja beserta dengan kabinetnya mungkin sedang memfitnah Daud, mencoba untuk menyakiti Daud. Namun karena mereka tidak bisa menjangkau Daud yang ada di tanah Filistin, akhirnya mereka menyebarkan fitnah bagi Daud. Mereka menyebarkan fitnah yang amat kejam. Mereka menyebarkan fitnah yang amat sadis bagi Daud. Mereka menganggap Daud sebagai pengkhianat bangsa. Mereka menganggap Daud telah meninggalkan umat Tuhan. Mereka menganggap Daud telah meninggalkan Tuhan itu sendiri. Mereka menganggap bahwa Daud sekarang telah bergaul dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bahwa Daud sekarang hidup bergaul erat dengan bangsa-bangsa yang tak mengenal Tuhan. Bisa jadi ini dilakukan Saul dengan orang-orangnya, yang berusaha sebagaimana mungkin untuk menyakiti Daud. Nah, fitnah-fitnah seperti ini juga dilontarkan oleh musuh-musuh kita yang kita hadapi saat ini.
Ada banyak musuh yang datang menyelinap ke dalam tubuh Tuhan, menyelinap ke dalam kekristenan itu sendiri, hanya untuk menyebarkan tuduhan-tuduhan palsu. Nah, kenapa iblis mau melakukan itu? Kenapa banyak orang ingin melakukan itu? Ada beberapa hal sederhana kenapa mereka mau melakukan itu. Salah satunya karena mereka berusaha merusak integritas seorang pelayan Tuhan. Mereka yang menunjukkan bahwa pelayan Tuhan itu bukan orang yang baik. Mereka yang menunjukkan bahwa pelayan Tuhan itu orang yang cacat. Mereka yang menunjukkan bahwa pelayan Tuhan itu orang-orang yang berdosa, yang tidak layak diikuti. Begitu. Dan ini terjadi bahkan sejak awal kekristenan berdiri. Kekristenan sendiri kan ketika lepas dari masa kerasulan abad pertama, mereka banyak menderita aniaya itu dari kekaisaran Roma. Dan mereka menderita aniaya karena kekaisaran Roma tersebut disebabkan salah satunya adalah fitnah yang disebarkan oleh kekaisaran Roma terhadap orang Kristen. Fitnah yang disebarkan oleh orang-orang Romawi terhadap Kristen. Semisal mereka berkata orang Kristen itu makan bayi, makan anak, begitu. Nah, fitnah seperti ini menunjukkan yang ditujukan kepada orang Kristen, akhirnya orang-orang Romawi pada waktu itu, kekaisaran Romawi terutama, mendapatkan kelegalan untuk menganiaya orang Kristen. Nah, fitnah-fitnah seperti itu terus dilontarkan di sepanjang zaman, bahkan sampai saat ini. Kita menghadapi banyak sekali fitnahan-fitnahan yang serupa seperti itu. Begitu. David Cloud memberi kesaksian ketika dia pergi pelayanan, dia terjun ke ladang misi, dia menghadapi hal yang serupa. Dia katakan ada sebagian orang yang ingin merusak jemaat, ada sebagian orang yang ingin merenggut jemaat tersebut dengan menyebarkan fitnah-fitnah jahat tentang dirinya. Berkata bahwa dirinya hanya ingin memperkaya diri sendiri, menganggap jemaat sebagai sapi perah, begitu. Tetapi segala persoalan dia serahkan kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan tunjukkan bahwa dia benar di hadapan Tuhan. Mazmur 26 ini merupakan mazmur yang sangat menguatkan ketika kita menghadapi situasi tersebut. Nah, hari ini kita mau belajar tentang hal ini. Kita mau belajar tentang tuduhan-tuduhan dari si jahat. Tuduhan-tuduhan dari si jahat. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari, tapi hal yang penting yang mau kita pelajari adalah mengenai bagaimana cara kita menghadapi tuduhan tersebut. Bagaimana cara kita menghadapi tuduhan palsu tersebut. Tuduhan baik dari musuh yang ada di luar maupun dari musuh yang ada di dalam. Bagaimana cara kita menghadapinya? Kita lihat Mazmur 26 ayat 1 sampai 6. Apa yang dikatakan situ? Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Pujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang-orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbahmu ya Tuhan. Bagaimana cara kita menghadapi tuduhan palsu? Di sini Daud menunjukkan cara dia menghadapi tuduhan tersebut. Cara yang pertama adalah Daud menyerahkan segala perkaranya ke dalam tangan Tuhan. Ini cara yang pertama. Cara pertama yang dilakukan Daud tidak bersandar kepada kemampuannya sendiri. Daud tidak bergantung kepada kemampuannya sendiri. Jika bergantung kepada kemampuan sendiri, yang terjadi adalah Daud pasti akan melemah. Imannya pasti akan runtuh. Dia pasti akan down. Itu pasti akan terjadi. Jadi siapa tahan kan? Orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengorbankan segalanya bagi Tuhan dan lain sebagainya, sudah melayani dengan segenap hati, justru tiba-tiba ada jemaat yang berkata jahat tentang dia. Mungkin bukan mengkritik apa yang ia ajarkan, mungkin bukan mengkritik praktek hidup dia sebagai orang percaya, tetapi mengkritik hal-hal yang tidak berguna. Apalagi Daud adalah raja, begitu kan?
Keputusan-keputusan Daud mungkin sesuatu yang tampak sepele, bisa jadi dikritik rakyat begitu. Bagaimana jika hanya bergantung pada kemampuan sendiri? Saya rasa Daud sudah lama, sudah sejak dulu dia tumbang imannya. Tapi tidak, Daud berfokus kepada Tuhan. Dia mengalihkan semua arah mata dia hanya kepada Tuhan saja. Dia menyerahkan segala perkaranya hanya kepada Tuhan saja. Karena dia tahu bahwa ketika dia melakukan itu semua, maka dia akan memperoleh satu kemenangan iman. Tetapi saudara, mengapa Daud bisa sampai menyerahkan segalanya kepada Tuhan? Apakah Daud punya keyakinan bahwa Tuhan akan, oke, kamu serahkan kepada saya akan dengarkan, kemudian akan jawab perkara-perkara kamu ini? Dari mana Daud punya keyakinan seperti itu? Oh, kalau saya serahkan ini kepada Tuhan, maka saya yakin Tuhan akan dengar. Maka saya yakin Tuhan akan selesaikan perkara ini. Maka saya yakin Tuhan akan membantu saya. Dari mana keyakinan Daud itu? Sedangkan banyak orang yang menghadapi berbagai macam serangan dari si musuh, akhirnya mau serahkan perkara kepada Tuhan, tapi tarik undur diri sendiri. Karena menganggap siapa tahu Tuhan tidak mau mendengarkan dia. Siapa tahu Tuhan tidak mau menjawab dia. Mungkin dia ada salah, mungkin dia ada dosa. Siapa tahu Tuhan tak mau dengar saya. Nah, Daud dari mana dia punya keyakinan seperti itu sehingga dia bisa yakin saya akan serahkan ini semua kepada Tuhan dan Tuhan akan bereskan perkara ini. Kita lihat di sini dari ayat 1 bahkan Daud memberitahu alasan kenapa dia punya keyakinan tersebut. Kenapa dia bisa yakin dia bisa serahkan semua itu kepada Tuhan. Dikatakan apa? Di ayat 1, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Ini alasan yang Daud kemukakan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kata ketulusan bisa diterjemahkan menjadi jujur, bisa diterjemahkan lurus. Nah, hubungan Daud dengan Tuhannya, hubungan Daud dengan Jehovah, itu bukan sekedar pengakuan lisan saja. Bukan sekedar seperti kebanyakan orang Kristen nominal yang ada di luar sana berkata, saya mengasihi Yesus, saya mencintai Tuhan, saya mengasihi Allah. Tidak sampai titik itu. Ini bukan hanya sekedar pengakuan lisan. Daud betul-betul menghidupi apa yang firman Tuhan katakan. Daud betul-betul menghidupi dan menuruti dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Daud dalam hidupnya dia berusaha hidup sebagaimana mungkin untuk menyenangkan Tuhannya. Begitu. Segala upaya dia lakukan hanya untuk apa? Hanya untuk menyenangkan Tuhannya saja. Bahkan ketika Daud diperlakukan sebagai seorang buronan sekalipun oleh Saul, oleh kabinetnya Saul begitu, dianggap sebagai musuh bangsa sekalipun, Daud tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan Tuhan. Dia tidak menjadikan 1-2 titik kesempatan di saat dia lemah untuk berkata kepada Tuhan, untuk hari ini saya tidak bisa hidup menyenangkan Engkau. Untuk hari ini saya tidak mau berbakti. Untuk hari ini saya tidak mau datang ke rumah Tuhan. Kalau kita pikir-pikir, Daud punya 1001 alasan yang masuk akal untuk tidak datang ke rumah Tuhan, untuk tidak merenungkan firman Tuhan, untuk apa begitu. Dia punya 1001 alasan. Karena dia sedang dikejar-kejar musuh. Tetapi Daud tidak. Begitu. Orang Kristen zaman sekarang aneh. Di saat semuanya damai, di saat semuanya nyaman, justru di saat itulah mereka meninggalkan Tuhan mereka. Orang Kristen itu banyak yang aneh begitu. Tapi tidak hanya itu, Daud katakan apa? Bukan hanya dikatakan bahwa dia itu hidup dalam ketulusan, tetapi kalau kita lihat lagi, dikatakan di ayat kedua, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Daud di sini punya kepercayaan di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan selidiki aku. Kenapa dia punya kepercayaan itu? Karena Daud punya keyakinan bahwa dia telah menjalani hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itulah sebabnya dia punya keyakinan tersendiri, walaupun subjektif. Keyakinan tersendiri bahwa Tuhan akan menyelesaikan perkara.
Kenapa? Karena dia bisa berkata kepada Tuhan, ujilah aku. Lihat, tilik hatiku, lihat batinku. Apakah aku ada hidup melanggar firman-Mu? Di tempat yang lain Daud katakan, ujilah aku dan tuntunlah aku ke jalan yang hidup. Tuntunlah aku kepada jalan yang kekal. Daud katakan, jika engkau menemukan apa yang salah di dalam batinku dan di dalam hatiku. Nah, saudara, ini hati yang luar biasa. Bagaimana Tuhan tidak mau mendengarkan perkaranya jika dia saja berani berkata kepada Tuhan, ujilah aku. Tidak banyak orang Kristen yang bisa berkata seperti ini di hadapan Tuhan. Tidak banyak. Tidak hanya itu, dikatakan di ayat ketiga, mataku tertuju pada kasih setiamu. Daud mengenal Tuhannya dengan baik. Ia tahu bahwa dia menyembah Allah yang maha adil. Ia mengenal kasih setia Tuhan dengan sangat baik. Ia tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang sangat mengasihi. Pribadi yang bahkan rela mencari manusia berdosa, mengundang mereka datang dengan pertobatan. Dia tahu itu. Makanya dia punya keberanian menyerahkan itu semua kehadiran Tuhan, segala persoalan hidup. Pasal ayat 3 dikatakan, dan aku hidup dalam kebenaran. Saudara, kita bisa lihat bagaimana Daud di sini mendeklarasikan betapa dia sangat mengasihi firman-Nya. Betapa dia sangat mengasihi apa yang Tuhan katakan. Semua hukum-hukum Tuhan, semua perintah Tuhan, dia anggap itu sebagai kebenaran. Dia anggap itu sebagai sesuatu yang manis. Dia anggap itu semua sebagai sesuatu yang sedap disantap. Berbeda dengan banyak orang zaman sekarang. Banyak orang zaman sekarang justru sebaliknya. Mereka enggan menikmati firman Tuhan. Mereka enggan membaca firman Tuhan. Mereka tidak mau mempelajari firman Tuhan. Orang-orang seperti ini, jika mereka ada persoalan hidup, bagaimana mereka bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Bagaimana mereka bisa punya iman sebesar dan berkata, oh Tuhan pasti akan selesaikan perkara? Bagaimana bisa? Mereka sendiri saja tidak pernah menikmati janji-janji Tuhan. Karena mereka tak pernah mempelajari, tak pernah membaca. Dan terpenting dikatakan di sini, ayat keempat, aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Di sini kita bisa melihat Daud menerapkan satu prinsip yang penting. Prinsip apa itu? Itu adalah prinsip separasi. Prinsip memisahkan diri dari dosa. Tetapi perlu digarisbawahi, Daud tidak bermaksud di sini bahwa dia mengasingkan dirinya dari orang-orang berdosa. Bukan ini yang dimaksud Daud. Ini perlu digarisbawahi begitu. Daud tidak sedang menerapkan prinsip separasi yang sesat. Tidak. Sekali lagi, jadi Daud bukan bermaksud bahwa dia telah mengasingkan dirinya dari orang-orang berdosa. Tapi yang dimaksud Daud apa di sini? Yang dimaksudkan Daud ialah bahwa ia tidak pernah mengambil bagian dalam dosa-dosa yang diperbuat oleh bangsa asing. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, Daud dalam pengasingan, dia berlindung di tanah orang Filistin. Tetapi sekalipun dia berlindung di sana, dia sama sekali tidak pernah hidup menuruti hawa nafsu yang dilakukan oleh orang Filistin. Ia tidak pernah jatuh ke dalam dosa penyembahan kepada berhala. Kenapa? Karena Daud katakan sendiri, dia menerapkan satu prinsip, yaitu prinsip memisahkan diri dari dosa. Nah saudara, Tuhan sendiri juga melakukan hal yang sama. Yesus Kristus juga melakukan hal yang sama. Yesus Kristus di satu sisi dia pernah disebut sebagai sahabat dari orang-orang berdosa. Dia memang sahabat orang berdosa. Dia bergaul dengan orang berdosa. Tetapi ketika dia bergaul dengan orang berdosa, bukan berarti dia turut melakukan dosa. Bukan berarti dia memaklumi dosa-dosa yang ada. Tidak. Yesus justru mendeklarasikan bahwa dia bergaul dengan orang berdosa untuk memanggil mereka kepada pertobatan. Nah saudara,
Ketika Yesus berkata bahwa dia memanggil mereka kepada pertobatan sekalipun bergaul dengan mereka, bagaimana bisa ada orang yang berkesimpulan bahwa Yesus hidup juga melakukan dosa bersama dengan mereka? Sedangkan berita yang Yesus beritakan adalah berita pertobatan. Kita tahu bahwa berita pertobatan itu menuntut pemberitaan tentang dosa, peneguran tentang dosa, penghakiman tentang dosa. Dan ketika berita pertobatan diberitakan, maka seharusnya segala jenis dosa, segala jenis pesta pora itu berhenti. Bagaimana mungkin ada orang bisa berkesimpulan bahwa Yesus bergaul dengan orang berdosa berarti Yesus turut melakukan dosa? Tidak. Jadi sekalipun dia bergaul dengan orang berdosa, tapi prinsip separasi tetap dapat diterapkan. Inilah prinsip yang wajib diterapkan oleh semua orang percaya. Bukan memisahkan diri dari orang berdosa, bukan mengasingkan diri. Kita tidak perlu membentuk satu kuil biara di kaki gunung apa begitu kan? Dan kita kumpul di sana mengasingkan diri dari dunia luar. Kita tidak perlu melakukan itu. Karena itu bukan separasi. Itu justru isolasi begitu. Itu praktek yang dilakukan oleh banyak gereja-gereja yang salah memahami prinsip separasi. Yang Tuhan mau adalah kita hidup bergaul dengan mereka, memberitakan Injil, memberitakan pertobatan sambil memisahkan diri dari dosa dan dunia. Ini yang Tuhan mau. Begitu. Dan Daud melakukan sekalipun dia tinggal di tanah mereka, tapi dia tidak melakukan dosa seperti yang dilakukan orang Filistin. Ketika orang Filistin duduk bersama, saling membicarakan, mungkin menghina bangsa Israel, mungkin mereka sedang menyusun siasat untuk menyerang Israel, Daud tidak mau duduk bersama mereka. Karena dia tahu ini kumpulan pencemooh. Ini yang dilakukan Daud. Nah saudara, itu yang pertama. Daud menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, segala perkaranya kepada Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana Daud mengatasi tuduhan-tuduhan palsu tersebut. Yang kedua adalah Daud memberitahukan kepada semua orang bahwa dia selalu rindu untuk mencari Tuhan di dalam baitnya. Kita bisa lihat dalam Mazmur 26 ayat ke-8. Dikatakan, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Nah saudara, Daud tidak mungkin bisa menang atas semua tuduhan tersebut. Dia tidak mungkin bisa menang atas segala serangan dari si jahat. Tak mungkin bisa beroleh kemenangan iman jika dia sendiri tidak mengasihi bait Tuhan. Jika dia sendiri enggan untuk datang ke bait Tuhan. Jika dia enggan untuk datang dan mendengarkan pengajaran di bait Tuhan. Bagaimana Daud bisa memperoleh kemenangan iman? Bagaimana Daud bisa dikatakan saya mengasihi Tuhan, saya bersekutu dengan Tuhan, saya ingin bergaul erat dengan Tuhan, tapi di waktu yang sama dia menjauhi bait Tuhan. Di waktu yang sama dia tidak mau mendekat kepada bait Tuhan, tempat di mana kemuliaan Tuhan berdiam. Kalau itu dilakukan Daud, berarti kan Daud lip service begitu. Tidak ada bedanya dia dengan orang-orang sebangsanya yang berkata bahwa mereka mendekat kepada Tuhan dengan bibir, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Nah, sebenarnya apa yang membuktikan Daud sangat mengasihi Tuhan, kan begitu kan? Salah satu buktinya adalah dia sangat mengasihi bait tersebut. Saudara, ini satu kasih yang tidak timbul hanya dalam satu malam begitu. Bukan hanya satu kasih yang timbul sesaat kemudian hilang. Tidak, ini kasih yang terus bertumbuh. Kita bisa melihat bagaimana Daud mengasihi rumah Tuhan. Dimulai dari saat dia berencana untuk membangun bait bagi Tuhan. Bahkan sebelum itu, dia sudah sangat mengasihi. Begitu. Tetapi ketika dia berencana membangun bait bagi Tuhan, Tuhan katakan kepada dia nggak bisa. Karena dia adalah penumpah darah. Dia manusia perang. Tetapi anaknya nanti Salomo, itu yang akan membangun bait tersebut.
Dan Daud menunjukkan kasihnya sekalipun dia tidak bisa membangun bait tersebut, tapi dia membantu mempersiapkan semua yang diperlukan untuk membangun bait tersebut. Bahkan Daud sangat gemar melayani baik di kemah suci maupun di bait Tuhan. Dia menyusun mazmur, dia mengatur imam-imam, mengatur ada yang menyanyi di sana. Dia atur itu semua dengan demikian rapi. Kok bisa dia lakukan itu? Karena dia sangat mengasihi bait tersebut. Dia sangat rindu untuk bersekutu dengan Tuhan di baitnya. Nah saudara, bukan berarti Daud tidak bisa bersekutu dengan Tuhan di rumah. Bukan. Daud di rumah dia bisa berdoa kepada Tuhan. Bisa. Daud di rumah dia bisa membaca, merenungkan firman Tuhan. Bisa. Tetapi Daud tahu bahwa Tuhan telah memilih satu tempat pada waktu itu untuk menaruh namanya di sana. Maka Daud katakan dalam mazmur-mazmurnya, dia pernah berkata bahwa lebih baik tinggal di bait Tuhan satu hari daripada 1000 tahun itu di tempat lain. Di tempat lain Daud merasa iri dengan beberapa ekor binatang yang bisa bersarang di bait Tuhan. Dia ingin tetap tinggal di sana. Karena itu hati Daud. Nah sekarang untuk orang percaya zaman gereja, bait Tuhan tentu sudah roboh. Bait Salomo roboh oleh kerajaan Babel, serangan Babel. Bait suci kedua roboh juga begitu oleh kerajaan Romawi. Nah sekarang kita ada tidak tempat yang disebut sebagai tempat Tuhan berdiam? Tuhan katakan ada. Dalam surat Korintus Tuhan katakan bahwa jemaat tubuh Kristus itu adalah bait Tuhan era perjanjian baru, era gereja. Tuhan berdiam di tengah-tengahnya. Nah saudara, seharusnya kita juga memiliki hati seperti Daud, mengasihi tempat di mana Tuhan telah tunjuk untuk berdiam di situ. Kalau Daud mengasihi bait Tuhan, kita mengasihi jemaat perjanjian baru, jemaat yang merupakan tubuh Kristus. Nah sekarang kita tinggal bandingkan saja kan. Kalau Daud lebih baik satu hari di bait Tuhan daripada 1000 tahun di luar sana. Kalau jemaat bagaimana? Kan begitu. Adakah kasih terhadap jemaat itu lebih besar dibandingkan apapun? Adakah keinginan untuk berkumpul, keinginan untuk bersekutu dengan jemaat dan dengan Tuhan lebih besar daripada apapun? Atau justru kita berusaha mencari alasan demi alasan untuk menjauhi pertemuan tersebut? Bagaimana bisa kita katakan kita mengasihi Tuhan? Bagaimana bisa kita katakan kita mengasihi bait Tuhan, mengasihi jemaat perjanjian baru, jika kita saja menganggap pertemuan-pertemuan tersebut tidak begitu penting? Saudara, untuk mendapatkan satu kemenangan iman, kita mesti berada di dekat sumber dari firman Tuhan tersebut. Tuhan katakan lewat jemaat roh berbicara. Di situ sumber terdekat. Jika kita ingin mendapatkan kemenangan tersebut, datang ke jemaat Tuhan. Hadiri semua jenis bentuk persekutuan yang diadakan di sana. Jangan mencari alasan di hadapan Tuhan, kemudian berkata di dalam hati dan mengumandangkan kemana-mana saya mengasihi Tuhan. Nah itu tipu lah. Begitu. Jadi sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita bahas, tapi dua hal ini mungkin yang akan kita renungkan dengan baik pada malam hari ini. Daud memberikan tips, kita katakan tips untuk menghadapi tuduhan palsu tersebut. Kita sudah lihat bahwa yang pertama tadi, cara supaya kita bisa menghadapi tuduhan tersebut, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan cara yang kedua adalah kita rindu untuk kembali bersekutu di dalam rumah Tuhan, untuk mendapatkan pengetahuan iman, untuk mendapatkan kemajuan iman, supaya kita bisa menang atas segala tuduhan yang datang menghantui kita. Kita tutup dalam doa. Minta kesediaan Pak Effendi tutup dalam doa, dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, sungguh indah firman Tuhan yang kami pelajari dan kami dengarkan pada malam hari ini.
dia ditekan dari berbagai arah dan